kepada seluruh peserta, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Yogyakarta, beserta dengan tamu undangan memasuki ruangan. Hadirin dimohon duduk siap. Upacara penutupan Diklat Pelatihan Dasar Gelombang Kedua, Golongan 2 Angkatan 2 dan Golongan 3 Angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022 di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta hari Sabtu 6 Agustus 2022 siap dimulai. Laporan kesiapan peserta. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan penyelenggaraan Diklat oleh Koordinator Bidang 2 PPSDM Regional Yogyakarta. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Mirza Erapunagi, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Jakarta, Bapak Insinyur Agus Irawan MP. Yang kami hormati Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta atau yang mewakili, Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen atau yang mewakili, pejabat struktural dan fungsional Widya Suara serta fungsional yang lain selaku koordinator dan subkoordinator bidang di lingkungan BPSDM Kemendagri Regional Jakarta, peserta pelatihan CPNS gelombang 2, angkatan 2, dan golongan 3, angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022 yang kami banggakan serta para tamu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inayahnya kita masih dapat hadir dalam acara penutupan kegiatan pelatihan dasar CPNS gelombang 2, golongan 3 angkatan 6 sampai dengan 10 dan golongan 2 angkatan 2 tahun 2022. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Jakarta, perkenankanlah kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.0346 tahun 2021 tertanggal 7 April 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13-K-1-PDB.07/2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14/K-1-BDB.07/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Penyelenggaraan diklat. Pelaksanaan dasar pelaksanaan pelatihan dasar CPNS gelombang 2, golongan 2 angkatan 2 dan golongan 3 angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022 berlangsung dari tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 6 Agustus tahun 2022 yang dilaksanakan dengan metode blended learning. Materi: kegiatan pembelajaran pelatihan dasar CPNS gelombang 2, golongan 2 angkatan 2 dan golongan 3 angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022 terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama, kurikulum pembentukan karakter PNS yang terdiri dari agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, agenda kedudukan dan peran pegawai negeri sipil untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan agenda habituasi. Selain rangkaian mata pelatihan dalam 4 agenda pembelajaran tersebut, disampaikan pula ringkasan mata pelatihan dalam agenda orientasi program yang terdiri dari atas overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, dinamika kelompok, kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan nilai-nilai ASN, core value dan employer branding, profesionalisme ASN, muatan teknis substansi lembaga, dan review kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Bagian kedua, kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang terdiri atas kompetensi teknis umum atau administrasi dan kompetensi teknis substantif. Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS. Pelatihan dasar CPNS gelombang 2, golongan 2 angkatan 2 dan golongan 3 angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022 berjumlah 241 yang terdiri dari Kota Yogyakarta untuk golongan 2 3 orang, untuk golongan 3 187, Kabupaten Kebumen golongan 2 31, golongan 2 2 orang, ditambah satu lagi yang berasal dari gelombang 2 karena pada waktu gelombang pertama berhalangan. Dan dari Kabupaten Rembang golongan 3 11 orang, dari Kabupaten Kulon Progo 6 orang. Evaluasi pembelajaran. Setelah diadakan evaluasi pembelajaran, maka tim penentu nilai akhir telah menetapkan bahwa dari 241 peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 2, golongan 2, angkatan 2, dan golongan 3 angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022 dinyatakan 238 peserta dinyatakan lulus. Dan 3 peserta ditunda kelulusannya. Adapun ditunda kelulusannya karena 3 peserta tersebut terkonfirmasi COVID-19 sehingga akan diikutkan pada gelombang berikutnya. Adapun rincian nilainya sebagai berikut. Golongan 2 angkatan 2 jumlah peserta 40 dengan kualifikasi kelulusan sangat memuaskan 27 peserta. Dan kualifikasi kelulusan memuaskan 13 orang. Untuk golongan 3 angkatan 6, jumlah peserta 40 dengan kualifikasi kelulusan sangat memuaskan 14 orang. Ya. Kualifikasi kelulusan memuaskan 23 orang. Untuk golongan 3 angkatan ke-7, jumlah peserta 40, maaf tadi yang angkatan 6, 3 orang ditunda kelulusannya. Untuk golongan 3 angkatan 7, jumlah peserta 40, kualifikasi kelulusan sangat memuaskan 21 orang. Dan memuaskan 19 orang. Untuk golongan 3 angkatan 9, jumlah peserta 40, kualifikasi kelulusan sangat memuaskan 3 orang. Dan kualifikasi kelulusan memuaskan 37 orang. Untuk golongan 3 angkatan ke-8, jumlah peserta 40 orang, kualifikasi kelulusan
sangat memuaskan 21 orang. Ya. Memuaskan 19 orang. Ya. Ya. Untuk golongan 3 angkatan ke-10, jumlah peserta 41 dengan kualifikasi kelulusan sangat memuaskan 11 orang. Ya. Dan kualifikasi kelulusan memuaskan 30 orang. Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Region Jakarta yang kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon Bapak berkenan memberikan sambutan dan menutup secara resmi kegiatan pelatihan dasar CPNS gelombang kedua, golongan 2 angkatan 2, dan golongan ketiga angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022. Hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan tanda peserta dan penyerahan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan secara simbolis oleh Kepala PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Kepada wakil peserta yang telah ditunjuk, disilahkan untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur S.R. Agus Irawan MP disilahkan, hadirin dimohon berdiri. Mohon didampingi oleh tamu undangan, kami persilahkan Bapak dan Ibu. Pelepasan tanda peserta diikuti seluruh peserta. Hadirin dimohon tetap tenang. Kepada wakil peserta, harap kembali ke tempat. Hadirin duduk. Berikut sambutan Kepala PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta serta pembacaan peringkat 3 terbaik dari masing-masing angkatan
Dilanjutkan dengan pernyataan penutupan ditandai dengan pemukulan gong. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita sekalian. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta atau yang mewakili dalam hal ini telah hadir secara pribadi, Pak Sukidi, terima kasih Pak. Yang juga saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Lis Dewi, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Widyaswara yang telah hadir secara langsung. Demikian juga yang saya hormati para pejabat struktural, fungsional, selaku koordinator bidang dan subkoordinator bidang yang telah hadir pada pagi hari ini, serta khususnya para peserta Latsar CPNS gelombang 2, golongan 2 angkatan 2, dan golongan 3 angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022, serta hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri upacara penutupan kegiatan pelatihan dasar CPNS gelombang kedua, golongan 2, angkatan 2, dan golongan 3, angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022 yang diselenggarakan secara klasikal, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu pada pagi ini pelaksanaan penutupan ini dilakukan dengan melalui 2 ruangan atau aula, yaitu aula pertama ini di Soekarno-Hatta, kemudian aula yang kedua ini adalah di Aula Pepera. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam takzim Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang sedianya akan hadir secara pribadi, namun karena dalam waktu yang bersamaan juga ada penugasan yang lain sehingga menugaskan kepada saya mewakili beliau untuk menutup acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, khususnya kepada para peserta Latsar CPNS golongan 2, saya pertama mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudari para peserta Latsar gelombang kedua yang tadi telah dinyatakan lulus oleh koordinator panitia penyelenggara melalui rapat penentuan akhir dengan hasil yaitu sebanyak dari 240 peserta gelombang kedua, 238 ini dinyatakan lulus dan 3 orang dinyatakan tadi ditunda ya, sehubungan dengan kesehatan mungkin ya. Nah, nanti akan dilakukan penugasan untuk angkatan yang berikutnya, ya, gelombang yang ketiga. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini
sekaligus saya akan mengumumkan peringkat 3 terbaik. Saya awali dari golongan 2 angkatan yang kedua. Untuk peringkat ketiga, atas nama Dea Septiana Putri, AMD, kebidanan, dengan kualifikasi sangat memuaskan. Kemudian peringkat kedua, Putri Hilda Wardani, AMD, dengan kualifikasi sangat memuaskan. Dan peringkat pertama, Fauzi Priyo Saputro, AMD, AK, dengan kualifikasi kelulusan sangat memuaskan. Berikutnya untuk peringkat 3 besar, golongan 3 angkatan ke-10. Peringkat ketiga, Adisti Desiana Rizky SE, dengan kualifikasi sangat memuaskan. Peringkat kedua, Siti Hamidah SE, sangat memuaskan. Dan peringkat pertama, Dimas Tri Asmara SP, kualifikasi kelulusan sangat memuaskan. Kemudian untuk golongan 3 angkatan ke-6 ya sini ya, di ruangan Aula Suta ini ya. Peringkat ketiga, Arini Ulfa Rahma SKM, kualifikasi sangat memuaskan. Peringkat kedua, Yulian Sofiandi Rohmat, kualifikasi sangat memuaskan. Sambutannya beda sendiri yang ini, Yulian. Dan peringkat pertama, Febri Anindya Hanumsari, kualifikasi sangat memuaskan. Selanjutnya golongan 3 angkatan ke-7, peringkat ketiga, Anissa Husnul Hasana SM, sangat memuaskan. Peringkat kedua, Adi Widya Eka Pambudi ST, sangat memuaskan. Dan peringkat pertama, Diah Putri Rahayu SE, kualifikasi sangat memuaskan. Golongan 3 angkatan ke-8, peringkat ketiga, Tia Gita Indasari Widodo SKPM, predikat sangat memuaskan. Peringkat kedua, Puput Setianingsih SSI, kualifikasi sangat memuaskan. Dan peringkat pertama, Rizkuha Maulida ST, kualifikasi sangat memuaskan. Golongan 3 angkatan ke-9 ya, betul ya. Peringkat ketiga, Wisnu Ramadan SMAT, sangat memuaskan. Peringkat kedua, Fatimah Nuraini SAK, sangat memuaskan. Dan peringkat pertama, Kusuma Ningtyas Tika Suciwati, predikat sangat memuaskan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah dinyatakan mendapat 3 peringkat terbaik. Namun demikian, saya pesan dan juga saya tekankan bagi yang belum mendapatkan keberuntungan atau peringkat, saya harapkan tetap mempunyai motivasi, ya, tetap mempunyai semangat yang tinggi, proaktif, ya, produktif, juga inovatif tentunya. Masih ada waktu, masih ada hari esok, tetap semangat. Sebaliknya, bagi yang mendapat peringkat, harapan saya dapat secara konsisten menunjukkan prestasi 3 peringkat terbaik tersebut dalam pelaksanaan tugas. Bukan malah sebaliknya, kontraproduktif dengan predikat yang diperoleh 3 besar atau 3 peringkat terbaik, tapi dalam implementasi di lapangan belum menunjukkan peringkat tersebut. Untuk itu,
saya kira kembali ke tempat tugas semua mempunyai peluang sama untuk mencapai atau menggapai prestasi yang akan datang. Perjalanan Anda masih panjang, ini baru merupakan awal, ya, babak baru Anda meniti karir di dunia birokrasi. Baik, saudara sekalian, selanjutnya saya sampaikan sambutan dari Bapak Kepala BPSDM pada acara penutupan ini. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya para peserta Latsar, saat ini pelatihan diselenggarakan dalam memenuhi pengembangan kompetensi yang adaptif dan inovatif terhadap perkembangan zaman yang sangat pesat dengan berbagai dinamikanya baik lokal, nasional maupun global. Tuntutan profesionalitas dan kompetensi yang harus saudara-saudari miliki tersebut dapat dicapai melalui pelatihan dasar calon PNS yang diindikasikan dengan kemampuan antara lain yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Saya sampaikan bahwa saat ini saudara-saudari sudah berada di pintu gerbang pegawai ASN, tinggal satu langkah lagi sebelum saudara-saudari benar-benar berada di dalamnya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, saudara-saudari sekalian, jika semua berjalan dengan baik, tidak lama lagi saudara sudah memiliki SKPNS 100% yang menjadi impian saudara selama ini. SK tersebut juga sebagai simbol bahwa saudara-saudari telah siap mengabdikan seluruh jiwa raga dalam melayani masyarakat, serta membangun peradaban menuju kejayaan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Yang kedua, untuk mendukung sikap pengabdian seluruh jiwa raga dalam membangun peradaban menuju kejayaan bangsa dan negara tercinta Indonesia ini, saudara harus memiliki integritas, dedikasi, dan jiwa gotong royong kuat, di mana tercermin dalam knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, sikap, perilaku, attitude, dan karakter saudara-saudari miliki guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa, serta menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Ketiga, selalu tingkatkan kapasitas dan kemampuan saudara dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini agar mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government yang didasari dengan aspek-aspek nilai dasar pegawai negeri sipil atau yang saat ini populer dengan digaungkan dengan istilah ASN berakhlak, serta aspek kedudukan dan perannya dalam NKRI pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat, sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS. Para peserta Latsar CPNS yang saya banggakan dan hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan bahwa alumni pelatihan dasar CPNS harus bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi generasi PNS atau ASN di masa yang akan datang, yang selalu mempedomani peraturan perundang-undangan dalam setiap melaksanakan tugas dan fungsi, bekerja cerdas dan berprestasi, serta selalu menjaga silaturahmi dan komitmen persaudaraan meskipun saudara-saudari bertugas di lain tempat. Kepada seluruh peserta Latsar CPNS gelombang kedua,
tahun 2022. Saya ucapkan selamat bertugas kembali pada dinas atau instansi unit kerja masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan yang telah dilaksanakan ini merupakan langkah yang baik dalam upaya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia, aparatur yang berintegritas dan profesional. Tentunya tak bosan-bosannya pada kesempatan hari ini selalu mengikuti kebijakan pemerintah dalam pengendalian COVID, yaitu 5M, kemudian 3T, dan melaksanakan vaksinasi. Kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan pelatihan ini, saya ucapkan terima kasih atas segala upaya dan kerjasamanya, baik kepada Bapak Ibu Widyaswara, Bapak Ibu narasumber dari BKD, BKPSDM, maupun lembaga lain yang telah berpartisipasi mendukung kesuksesan lancarnya kegiatan Latsar ini. Juga saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM Regional Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan Latsar CPNS gelombang 2 tahun 2022 ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik ucapan, sikap, dan perilaku kepada saudara sekalian. Sekaligus salam hormat kami kepada pimpinan, dan terima kasih atas kerjasamanya pada instansi yang telah menugaskan saudara untuk mengikuti Latsar di PPSDM Regional Yogyakarta, serta sekaligus salam untuk keluarga masing-masing di tempat tinggal di daerah masing-masing. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022, kegiatan pelatihan dasar CPNS gelombang 2, golongan 2 angkatan 2, dan golongan 3 angkatan 6 sampai dengan 10 tahun 2022, secara resmi saya atas nama Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri menyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong, hadirin dimohon berdiri. Monggo didampingi oleh tamu undangan, kami persilakan Bapak dan Ibu. Hadirin disilakan duduk kembali. Penyerahan sertifikat kepada 3 terbaik kepada masing-masing angkatan. Kepada peserta yang telah disebutkan namanya diharapkan mengambil tempat, dan kepada rekan-rekan yang ada di Aula Pepera di golongan 2 angkatan kedua dan golongan 3 angkatan ke-10 dimohon untuk naik ke Aula Soekarno-Hatta. Kami persilahkan. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ada di Aula Soekarno-Hatta, silakan kepada peserta yang sudah disebutkan namanya 3 terbaik dari golongan 3 angkatan 6 sampai 10, silakan untuk mengambil tempat. Satukan langkah bersama kita untuk Indonesia, siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan.
bersama kita untuk Indonesia, siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berpadulah keragaman, bangun bersama-bangsa, kobarkan semangat bangun negeri, bersama kita berkarya di pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia. Satukan langkah bersama kita. Ya, kepada peserta disilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kami persilahkan. Berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berpadulah keragaman, bangun bersama-bangsa. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Jiwa raga kami Pembacaan doa oleh Bapak Suprandoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Terpuji, puji dan syukur kehadirat-Mu kami tunjukkan atas segala rahmat serta nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat mengikuti upacara penutupan Laskar CPNS Gelombang 2 tahun 2022 dalam keadaan selamat tanpa rintangan yang berarti. Ya Allah, Tuhan yang pengasih dan Maha Pemberi rahmat, dengan rahmat-Mu kami bersyukur dan mohon ridha-Mu atas terlaksananya acara ini dengan lancar. Jadilah pertemuan di antara kami, pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat, serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi dengan berkah, sahabat, serta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, sumber dari segala cahaya, anugerahlah kepada kami cahaya kebenaran di dalam kalbu kami, agar kami mampu memberikan jalan yang benar dan yang salah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah semua keluarga kami, dan ampunilah para pahlawan kami atas dosa dan kekelapan yang pernah kami lakukan, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, karena hanya kepadamu-lah kami berserah diri dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan peserta bahwa upacara penutupan selesai dilaksanakan. Hadirin yang terhormat, dengan demikian seluruh rangkaian acara penutupan Diklat Latsar CPNS gelombang kedua tahun 2022 secara resmi telah selesai. Kepada yang terhormat Kepala PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta beserta tamu undangan dimohon berkenan memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta. Hadirin dimohon berdiri. Baik, atas perhatian hadirin sekalian diucapkan terima kasih dan selamat pagi.